berjuang bersama kami bisa. Jayalah Kenari Jaya, selalu bawakan semangat Kenari Jaya. Kami layani dengan sepenuh jiwa, semangat berjuang bersama kami bisa. Jayalah Kenari Jaya, jayalah Kenari Jaya. Kamilah Kenari Jaya, kita harus semangat bekerja, sahabat untuk semua, tanpa melihat perbedaan. Kami kan mulai berkarya bersama Kenari Jaya, bagaikan rumah kedua, sejahtera damai untuk selamanya. Halo, selamat malam semuanya. Wow, sudah ada 11 orang yang join. Selamat malam Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra sudah menyempatkan untuk join juga. Pak Wahyu, terima kasih. Cimelan, terima kasih. Tika Sherfi, Salsa Pila Pradesh Kalima, terima kasih. Sundari 8107, terima kasih. Wow, banyak ya. Oke, terus ongoing terus sampai sudah di 19 orang. Sunantara underscore Komang, terima kasih sudah join. Friends underscore Avandi, terima kasih. Fitcoms underscore join, terima kasih. Heri Hermawan, Juliana GLF, terima kasih sudah join. Oke, ketemu lagi dengan Bincang Kenari malam hari ini setelah sekian minggu kita sempat 1 minggu kita sempat jeda untuk break. Kita sudah sempat libur kemarin, dan kali ini kita ketemu lagi di live Instagramnya Kenari dengan program Bincang Kenari. Dan yang seperti mungkin saya akan jelasin sedikit, Bincang Kenari ini adalah acara atau segmen bincang-bincang santai, tentunya dengan para tokoh-tokoh yang memang pastinya menginspirasi kita dan juga mengedukasi kita. Nah, buat teman-teman yang belum melihat atau ingin menonton lagi Bincang Kenari di episode-episode sebelumnya, bisa lihat langsung di Instagramnya Kenari Jaya, atau bisa langsung masuk ke YouTube channelnya Kenari Jaya juga. Nah, di sana kita upload semua Bincang Kenari yang sebelumnya. Dan kali ini Bincang Kenari sudah episode ke-12. Wow, udah episode ke-12 ya kali ini Bincang Kenari. Kali ini tema Bincang Kenari malam hari ini luar biasa nih. Ini penting banget untuk kita semua tahu. Temanya adalah blueprint kesuksesan di era new normal. Wow, blueprint kesuksesan di era new normal ya. Seperti yang kita tahu, era new normal adalah era kita beradaptasi nih, dimana kita lagi dituntut untuk beradaptasi dengan segala macam perubahan dan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru yang paling penting di sini adalah karena memang era new normal ini ada karena adanya COVID kemarin. Nah, teman-teman tetap harus jaga protokol kesehatan, harus selalu jaga kebersihan. Dan di Kenari Jaya, sebelum saya mulai dengan narasumber yang saya akan undang, sebelum saya mulai saya memberitahukan bahwa Kenari Jaya punya banyak banget produk untuk menjamin kesehatan teman-teman di era new normal. Salah satunya kita punya No Touch Solution. No Touch Solution. Jadi teman-teman buka pintu cuma tinggal pakai sensor tangan, pintunya kebuka sendiri. Jadi nggak perlu yang namanya sentuh-sentuh handle pintu supaya khawatir dengan bakteri atau virus, droplet segala macam. Yang lebih ekonomis kita juga punya foot pull, jadi tinggal tarik handle pintu, nggak perlu pakai tangan tapi tinggal pakai kaki. Oke. Dan untuk teman-teman yang punya bisnis di kantor atau apapun yang berhubungan dengan customer di kantor, kita saranin menggunakan new normal partition, desk partition.
Nah, lengkap banget. Kenari Jaya sangat melihat, sangat peduli dengan protokol kesehatan. That's why kita akhirnya meng-create produk-produk yang terkait dengan new normal. Oke, gak usah lagi berlama-lama karena saya lihat juga narasumber kita hari ini sudah join. Oke, ada Pak. Oke, sudah join. Nah, saya sedikit bercerita tentang Pak Tommy Siawira. Pak Tommy ini adalah seorang trainer dan coach dari NLP University, California, Amerika Serikat, dan juga seorang penulis buku bestseller yang salah satunya berjudul adalah Blueprint Kesuksesan pada tahun 2003. Beliau mendirikan Wealth Mindset Training and Coaching yang dimana klien-kliennya merupakan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Jadi kita malam hari ini yang sudah join di Bincang Kenari sangat beruntung karena Pak Tommy bersedia untuk berbagi ilmunya dan akan share sama kita blueprint kesuksesan seperti apa yang harus kita lakukan di era new normal. Oke, langsung aja kita invite Pak Tommy ya. Oke, menunggu Pak Tommy. Ingat teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan langsung komen, silahkan langsung komen ke kita, chat di kita semua pertanyaannya. Iya, ini sudah ada Coach. Selamat pagi Coach. Yes, selamat pagi. Ya, luar biasa. Selamat pagi, luar biasa. Pak Tommy sehat? Sehat. Awesome. Luar biasa. Mantap. Pak, thank you banget sudah bisa hadir di Bincang Kenari di live Instagramnya Kenari Jaya malam hari ini. Suatu kehormatan dan beruntung banget kita semua malam ini punya Pak Tommy. Thank you, sama-sama. Pak Tommy sekarang di era new normal nih Pak. Yes. Pasti kesibukannya udah mulai beda nih Pak ya. Udah lebih, sudah mulai aktif trainer-trainer offline lagi atau masih lebih banyak dengan Zoom? Ya kalau saya buat kawan-kawan yang baru bergabung ya, selamat bergabung ya. Oke, saya Tommy Siawira. Hari ini senang sekali bisa tampil di Bincang Kenari ya. Kita pertama tampil di sini. Oke, kalau ditanya tadi ya, Mas Putra tanya saya tentang training saya. Jadi sejak PSBB ini semua training dialihkan ke online. Online semua? Semua berarti online, iya. Sudah masuk era new normal sekarang juga tetap online ya Pak ya? Iya tuh, udah dan sekarang kumpul belum boleh kan sebenarnya ya. Ya boleh, tapi terbatas gitu ya. Boleh sih, tapi maksud saya nggak leluasa lah kira-kira kayak gitu. Iya. Masih banyak kekhawatiran juga dari para klien juga pasti ya, Coach ya. Nah, tapi memang sebenarnya kita juga sekarang masuk ke era new normal ini akhirnya beradaptasi dengan semua yang namanya era digital, terus kita online. Justru sebenarnya malah lebih menguntungkan buat kita ya, Coach ya. Karena akhirnya bisa setiap orang yang mau dari luar kota, mau dari mana, kita bisa dengan mudahnya ketemu gitu dan bisa langsung sharing. Iya, kalau itu benar. Jadi dengan ada new normal ini salah satu kelebihannya ya atau keuntungan ya. Ya ada juga yang nggak untung juga ada, tapi kan udah masuk new normal. Jadi bagaimanapun kita harus melihat keadaan yang kenyataannya udah hadir di sini. Nah, salah satu keunggulannya adalah kita bisa live. Tidak hanya kalau dulu kan saya Jakarta nih, kalau mau bikin acara di Medan kan mesti berangkat ke Medan, ya, Surabaya, Bali misalnya. Nah ini kan ini kan dengan mudah ya, hanya dengan Instagram Live ini satu Indonesia, bukan satu Indonesia, satu dunia juga bisa, ya. Satu dunia, benar Coach. Jadi itu yang pertama kelebihannya atau benefit yang langsung dirasakan, yaitu serasa jarak jadi hampir nggak ada ya. Dulu harus tempuh pakai pesawat, sekarang nggak perlu lagi. Ya udah, tinggal kita tentukan waktunya, live, udah jalan. Iya, benar banget. Aduh, Coach, ini saya punya banyak sekali pertanyaan sebenarnya, tapi saya rangkum karena saya mesti bagi-bagi sama teman-teman yang udah join malam hari ini juga, karena pasti teman-teman juga punya banyak pertanyaan yang udah join. Coach, ini terkait dengan tema kita malam hari ini, Coach, blueprint kesuksesan di era new normal. Sebelum masuk ke situ, Coach, saya mau tanya dulu, mengenali potensi diri ini berhubungan dengan apa ya? Dengan kesuksesan berarti kan kita harus kenal dulu dengan potensi diri kita ya, Coach. Seberapa penting sih kita harus tahu potensinya kita, Coach? Pertama ya, saya sebagai motivator dan sukses coach ya, pelatih sukses, tentu saja
mengenal potensi itu penting. Jadi kalau kita udah tahu potensi seperti ini, kira-kira bidang apa yang kita bisa geluti dengan baik ya. Artinya ya, kalau saya masuk bidang ini, setelah saya tahu potensi saya, akan lebih mudah buat saya untuk mencapai kesuksesannya. Daripada saya blank sama sekali, pokoknya ada apa, jalanin aja deh. Nah itu agak rumit ya, agak susah, bukan rumit, agak susah. Susah dalam pengertian, bisa jadi lambat. Kadang-kadang coba-coba nggak bisa, ya udah gagal. Dan tidak mulai lagi. Itu salah satu. Tapi kalau kita tahu potensi kita di mana, nah itu akan sangat membantu. Caranya, Coach. Caranya supaya kita kenal sama potensi diri kita, Coach. Itu gimana Yes. sih, Coach? Setiap orang itu kan pasti punya potensi ya. Ya. Setiap orang pasti punya potensi. Udah pasti punya ya. Nah bedanya potensi tadi, misalnya dia menyukai pekerjaan apa nih. Kalau dia rasa, oh saya mau coba di pekerjaan A misalnya. Oke. Bagaimana saya bisa tahu potensi saya? Dari saya biasa lakukan aja dulu. Kalau dia masih bingung potensi dia yang mana, padahal menurut saya potensi itu ada semua ya. Nah, tapi kalau dia masih bingung, pertama ayo lakukan dulu. Yang ada aja kita lakukan dulu. Kita tes dulu, mau lihat nanti gimana kira-kira nih. Setelah saya jalanin, cocok apa enggak nih? Ya, itu satu. Nah, yang kedua, kalau saya bilang, seandainya setelah saya lakukan, hasilnya belum maksimal, belum tentu itu bukan potensi saya loh. Ya, mental saya kuatkan dulu. Artinya saya kuatkan, artinya kalau nanti gagal ya saya ulang lagi. Bukan gagal tuh saya menyerah, tidak ya. Jadi setelah ini saya gali, saya lakukan, saya pilih satu, do it, and then kalau gagal, lakukan lagi, mulai lagi sampai bisa. Jadi ini akhirnya potensi yang tadinya biasa itu jadi luar biasa. Jadi semua potensi itu ada. Tapi kalau tidak diasah ya dia nggak akan jadi luar biasa. Oke, jadi pertama adalah ketika kita udah tahu apa yang kita suka, kita coba lakukan dulu ya, Coach. Lakukan dulu, tes dulu, iya. Kalau tidak ada ya kita ambil yang ada, kita tes dulu. Jadi ini bukan berarti ini ya, bukan berarti terus saya bisa jadi gagal. Sebenarnya buat saya potensi itu penting, tapi jauh lebih penting kalau potensi tadi diasah. Karena potensi saja kalau nggak diasah dia nggak akan jadi apa-apa. Malah biasanya setelah diasah jadi luar biasa dia loh. Yang tadinya potensinya biasa-biasa jadi expert dia. Ya. Lalu gimana kita tahu, Coach, kalau misalkan memang setelah kita mencoba sesuatu, kita suka dengan satu bidang, terus kita coba. Terus gimana kita tahu bahwa ini potensi saya di sini nih, potensi diri saya di sini nih. Ya, itu salah gimana satu caranya? Salah satu. Kalau saya senang melakukannya itu udah petanda satu. Saya senang nih melakukan ini. Jadi sepertinya tuh mudah buat saya. Padahal jujur susah juga sih. Tapi saya ada rasa senangnya gitu loh. Nah kalau ada rasa senang itu udah boleh kata, oke, ini bisa nggak jadi potensi saya ya? Gitu loh. Mulai dari kita ada feel good nggak? Senang nggak? Kalau udah senang melakukannya, itu akan mudah. Ya. Jadi kunci pertama itu harus senang dulu. Ada feeling lah. Dia ada feeling bahwa ya saya senang. Kamu sukanya pekerjaan apa nih? Ini saya senang. Coba aja dulu lakukan. Karena nanti sebenarnya setelah potensi ada satu yang lebih dalam. Yaitu passion. Passion itu sesuatu yang lebih daripada hobi ya. Jadi kalau udah benar-benar senang sesuatu itu sampai dia korbankan waktu tidurnya itu udah passion banget orang itu tuh. Nah itu beda lagi ya. Nah ini kadang-kadang suka rancu juga nih, Coach. Banyak orang yang menyamakan antara hobi dan passionnya tadi. Berarti dua hal ini sebenarnya berbeda ya, Coach. Pertama saya lakukan potensi saya. Saya bisa di bidang sales. Ya udah, lakukan aja, ya. Tapi kemudian saya ketemu lagi di sales itu. Kemudian passion saya tidak hanya di sales misalnya. Saya malah punya passion itu mengembangkan, let's say, dari sales dia naik ke marketing misalnya. Wah, ternyata passion saya bukan hanya menjual loh. Saya memang bisa menjual, tapi saya passion itu bikin strategi tentang pemasaran. Nah, itu udah passion kan ya. Jadi setiap kali lihat kalau orang punya passion itu, kena tantangan pasti maju. Itu udah passion. Kalau dia kalau nggak ada tantangan ya dia nggak ada passionnya. Kalau tantangan down ya udah nggak ada passion kita bilang. Bukan passionnya di situ. Jadi kalau orang yang punya passion, tantangan pasti diambil sama dia. Tapi kalau dia nggak punya passion atas hal ini, kena tantangan sedikit dia mundur. Paling dia lakukan ya udah. Yang ini harus dikerjakan ya saya kerjakan aja.
nggak lebih yang lain. Jadi ketika itu udah disebut passion itu ketika kita sudah menyadari bahwa kita akhirnya menikmati tantangan itu, gitu ya coach ya. Akhirnya kita Mau mengambil mau tantangan itu. mau mengambil tantangan itu. Oke. Iya. Menikmati mungkin relatif ya, tapi kalau mau dia akan ambil. Oke. Berat buat dia, mungkin juga dia nggak menikmati. Tapi karena udah passion, akhirnya dia jalanin juga sama dia. Oh, I see. Ya, ya, ya. Iya, karena juga harus kerja keras sampai malam hari kan juga nggak menikmati kadang-kadang. Ada Iya, iya. capeknya, ada letih. Tapi karena Betul. udah passionnya dikerjain juga sama dia. Iya, Jadi benar, kata benar. lainnya tantangannya diambil juga sama dia, nggak ada pilihan. Bukan nggak ada pilihan. Ya udah passion gimana ya? Kayak orang senengnya menggambar. Dia malam-malam udah digambar sama dia, nggak tidur juga digambar sama dia. Oke. Itu passion namanya. Itu passion Iya. ya. Kalau udah passion banget, kadang-kala dia udah nggak jaga kesehatan. Itu jeleknya. Orang bisa sakit juga loh. Udah passion banget. Tengah malam udah kerjain sama dia. Oke, itu artinya kalau saya bilang kerugian, bukan kerugian ya. Resiko yang dia harus ambil. Kalau udah passion banget. Oke. Tapi kalau dia masih biasa-biasa, ya mungkin setengah juga capek dia berhenti. Tapi kalau passion pasti nggak berhenti. Oh, I see. Iya, 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 iya. Itu bedanya sama hobi ya, coach ya. Kalau hobi itu lebih ke Hobi orang ya, senang. senang Bang. aja. Senang. Tapi kalau ada passion lain loh. Passion tuh ini loh. Aku ini punya passion mengembangkan pemasaran strategi. Passion banget. Jadi setiap kali ada tantangan, wah semangat dia melakukannya loh. Passion. Oke. Nggak ada jawaban pun dicari sampai dapat sama dia. Oke, iya, iya. Kan iya. passion orangnya dia. Betul, betul. Dia gali lebih dalam lagi, lebih deep Iya. lagi. Ya, padahal susah itu. Tapi buat dia ya susah juga lah jalanin. Tapi kalau orang nggak punya passion, ya udahlah ngapain ya kayak begini, cari yang lain. Nah dia akan geser. Ya, ya. Passion ini sendiri sebenarnya bisa kita munculkan atau sebenarnya ya datang dengan sendirinya karena memang kita sudah suka, coach. Dari pengalaman saya, passion itu muncul dari dalam biasanya. Muncul dari dalam. Ya, tertrigger sesuatu, kayaknya passion aku nih. Ya udah, Oke. dikerjain sama dia. Jadi gini, That's why bisa lu- jadi, Mm-mm. bisa jadi dia bekerja sebagai sales, Ya. tapi passionnya bermain piano. Ya boleh aja. Ya. Jadi dia Oh. habis capek pun dia bermain piano. dia pulang, dia senang. Itu passion namanya tuh. Itu passion namanya. Ya nggak harus sesuatu bersifat jadi uang, nggak juga sih. Tapi kalau dia udah bersifat sesuatu kayak kalau kita tahu produk Apple, Ya. Steve Jobs. Steve Jobs tuh passion banget loh. Tentang iPhone itu mengembangkan sesuatu dengan estetika kelas tinggi itu, kelas dunia itu tuh. Dia passion banget. Menciptakan sesuatu yang sempurna itu bagi dia passion loh. Anda lihat produknya Apple tuh. Ya. Cantiknya luar biasa loh. Manis sekali bentuknya loh. Itu touch of perfection. Itu sentuhan kelas tinggi loh. Itu nggak main-main loh. Orang yang punya pemikiran gitu tuh dipikirin sama dia tuh. Iya. Kala itu handphone kan sebelum masuk iPhone itu kan adanya adalah yang pakai keyboard kan. Pakai touch kan. Iya. Iya. Ya, kita tahu BlackBerry kan. Iya. Belum Ya, touchscreen. BlackBerry ya. Belum touchscreen ya, masih BlackBerry gitu ya. Itu saya ingat tuh, malah Obama itu masuk gedung putih itu ditanya, apa hal yang paling buat kamu menyesal? Menyesal bukan berarti menyesal itu. Yang kamu sesali ketika masuk ke White House, gedung putih. Saya harus menyerahkan saya punya BlackBerry. BlackBerry. Ya, tahun 2008 kita terpilih yang dia. Ya, itu yang paling saya sesali. Itu 2008 loh. 2007 akhir iPhone mulai keluar loh. Berapa tahun kemudian iPhone mengambil alih semua touchscreen semua loh. Nah itu satu contoh. That's a passion kelas tinggi. Jadi Steve Jobs itu bekerjanya udah kayak orang gila. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Tapi ini saya nggak sarankan kepada teman-teman ya. Ini satu contoh. Kalau orang udah passionnya kayak begitu, Ya. yang mau susahnya setinggi apapun diterobos sama dia. Itu kalau passion. Ya. Kalau bukan passion, ya udahlah kena masalah dikit ya nyerah aja buat dia. Bukan passion saya sih. Jadi passion kita bicara dalam segi yang berbeda ya, agak berbeda ya. Ya. Nggak semua orang bisa jadi punya passion, bisa jadi. Cuma kadang-kala passion dia lebih deep, Lebih deep. lebih dalam, dan belum tentu dia temukan langsung, belum tentu, Oke. belum tentu. Bisa saja sepanjang hidupnya belum tentu dia temukan passionnya, belum tentu, Oke. belum tentu. Tapi ada nggak? Ya bisa aja ada. Cuma dia temukan atau tidak kita nggak tahu. Tapi kalau potensi semua sudah ada.
Potensi mah nggak Potensi. jauh, nggak usah jauh-jauh kita pelajari. Ya potensi kita mau maju juga satu potensi. Kita suka satu bidang juga potensi. Ya. Tapi kalau passion kan menciptakan sampai sempurna kan lain. Oke. Sempurna dengan menjalankan kan berbeda. Ya. Sempurna itu hampir tidak ada celahnya untuk gagal. Itu kan sempurna. Tapi Ya. kalau dia menjalankan potensinya dia nggak masalah. Pekerjaan dia apa, misalnya dia senang melayani customer, dia potensinya adalah berbicara yang luas, Ya. kemudian social itunya tinggi. Nah itu kan Ya. potensinya dia. Jadi kalau ketemu orang dia sociable sekali, potensinya sudah ada. Tapi ada orang yang ketemu orang kaku, berarti potensinya sana nggak ada tuh. Tapi nah di sini saya perlu sampaikan ya, meskipun tidak ada, itu bisa kita latih kok gitu loh. Oke, nah ini seru nih. Ya, Ya, misalnya saya nggak punya kemampuan meyakini orang seperti itu. Tapi bukan berarti itu saya tidak bisa lakukan. Mungkin yang sudah punya bakat lebih gampang. Artinya dia belajar sekali langsung bisa. Bagi saya harus belajar 2-3 kali baru bisa. Ya sama juga, nggak apa-apa. Kan akhirnya tergali juga potensi saya kan. Mungkin tidak seluas dia bicara. Tapi saya mungkin jago di teknisnya. Saya mungkin jago di peragaannya. Nah itu kan satu jago ngomong, tapi satu jago peragaan. Jadi kan sama-sama potensi dia juga kan. ya, Cuma potensinya orang ini kalau ngomong jago. Giliran presentasi dia nggak jago. Nah ini ngomong tidak, tapi presentasi bagus-bagus dia kan. Potensi juga kan. Jadi ini jangan dilihat, teman-teman jangan lihat bahwa wah karena saya nggak tahu potensi saya, maka saya nggak bisa sukses. Nggak begitu loh. Saya malah lebih penting bagaimana kita menurture istilah memupuk potensi yang tadi. Meskipun kecil tapi bisa kita lebarkan. oke. Yang penting berarti adalah kuncinya kita mau memupuk potensi dirinya Ya. kita ya. Lebih penting. Oke. Coach, ini langsung ada yang bertanya karena terkait dengan takut udah lewat terlalu jauh, jadi saya langsung tanya. Ada Wiwik_LW ya. Passion itu menentukan kesuksesan banget ya Pak? Nah itu pertanyaannya. Oke, Wiwik ya. Oke. Kalau orang udah passion, tingkat suksesnya tinggi. Tapi pertanyaannya, karena passion itu membutuhkan pengorbanan, dia mau apa enggak? Nah gitu. Oke. Ya, Nah, ya. sukses pasti iya. Tapi ada kesuksesannya tertinggi, artinya yang sangat tinggi. Ya, yang world class misalnya. Nah itu enggak semua orang mau. Karena bisa jadi saya hanya sukses di Jakarta, saya udah senang saya. Nggak harus sampai internasional. Nah, artinya kalau saya juara Indonesia, saya udah bangga. Nggak perlu juara Asia, apalagi juara dunia. Nah, ini kan SMA kesuksesan tertinggi itu yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu orangnya nggak banyak. Kalau itu memang udah tinggi sekali, itu nggak banyak orang itu. Tapi kalau dia memang bisa, maka levelnya seperti yang tadi, yang di atas punya di luar negerinya. Kalau passionnya passion banget. Dan dia betul-betul lakukan ya. Itu banyak faktor ya. Ada juga yang membantu melatih dia, memupuk semangat ini sampai dia jadi. Ya. Steve Jobs hari ini ya, meskipun dia luar biasa, tapi ingat loh, dia berada di Amerika, dia lahir di Amerika, dia tinggal daerah di California, California, Palo Alto, kantornya di sana itu kan Silicon Valley, ada komunitasnya, ada semangatnya, ada spiritnya, jadi dipupuk dari sana. Tapi kalau orang ini passion cuman, misalnya ada orang jago nih teknik tapi lahir di negara Afrika, nggak akan jago juga dia. Karena lingkungannya tidak mendukung. Kecuali orang ini pindah ke Amerika, yang mana ada environment-nya. Jadi dia. Nah, ini teman-teman agak dalam ya kalau saya bicara passion, memang agak deep memang pembahasannya kalau passion. Oke. Iya. Oke, kita lanjut dulu. Balik lagi ke temanya kita, Coach. Bahwa tadi ada potensi ya, Coach. Nah, gimana caranya kita ngembangin potensinya tadi itu, Coach? Cara kita ngembangin potensi diri kita. Oke. Yang umum ya, yang umum. Potensi itu harus diasah. Berlian itu kalau di bawah tanah kan nggak ada artinya. Ya, betul. Di perubumi mah nggak ada artinya ya. Kecuali kalau bawa ke atas
dirapikan, diasah, dia jadi bagus. Nah, jadi Betul. potensi kita kalau nggak dikeluarkan, dia nggak akan jadi berlian. Lalu bagaimana kita mengasahnya? Lakukan. Berani terima kegagalan. Itu yang umum berlaku ya. Kalau saya tahu potensi ini, saya mesti istilahnya testing the water. Tes, lakukan. Nah, setelah saya lakukan, maka ini yang kedua yang wajib. Wajib ya, kalau kita mau jadi yang the best. Kita mau potensi luar biasa nih. Harus raising our standard. Kita harus naikkan standar kita. Ini udah agak jauh nih pembahasan. Jadi ini satu, dia udah oke, ya. Saya asah. Nah, kemudian saya naikkan standar saya tuh, raising my standard dalam keberhasilan nih. Artinya, saya misalnya contoh nih, saya ubah yang kata seharusnya jadi kata harus. Nah, kan beda kan? Seharusnya saya bangun pagi. Seharusnya saya bangun pagi. Oh, kalau kali ini enggak. Saya harus bangun pagi. Oke. Seharusnya saya ketemu 10 orang untuk jualan. Kali ini enggak. Saya harus ketemu 10 orang. Kan beda. Standarnya udah di atas. Nah, potensi tadi akan jadi luar biasa kalau standar ini ada. Kalau tidak ya dia biasa-biasa aja. Ya udah, disuruh sales ketemu 10 pulang. Oh, kalau jago enggak. Dia enggak ketemu 10 enggak pulang dia. Bila perlu dia cari 15. Nah, kan lebih hebat lagi kan standar kan tinggi. Jadi yang seharusnya jadi kata harus. Nah, ini udah contoh raising standar kita. Saya naikin standar saya. Nah, ini nggak semua orang mau. Oke. Kenapa saya bilang nggak semua orang mau? Bukan nggak semua orang bisa. Semua orang pasti bisa. Tapi belum tentu semua orang mau. Nah, jadi kalau bicara raising the standard, ini bukan masalah kemampuan. Ini masalah kemauan. Dan seberapa besar kemauan tadi, tergantung seberapa besar impiannya dia. Atau seberapa jelas tujuannya dia. Nah, kalau tujuannya dia hanya sekedar hidup biasa-biasa saja, hal ini nggak perlu. Tapi kalau tujuan dia menjadi luar biasa, hal ini perlu. Kalau cuma dia bekerja hanya cukup membayar gaji kebutuhan rumah tangga, nggak perlu. Tapi kalau dia punya impian lebih, mau kehidupan lebih baik, ini perlu. Dia perlu naikin standarnya dia. Nah, ini semua balik lagi ke kawan-kawan, ini pilihan. Bukan berarti yang dia mau biasa-biasa saja salah, tidak juga. Pilihan dia. Tapi kalau dia, karena saya pelatih sukses, success coach, saya pasti mau yang saya latih jadi number one. Nah, kalau dia mau number one, dia harus raising the standard. Nggak ada pilihan lain. Karena lawannya raising the standard. Lawannya pulang ke rumah, nggak pulang ke rumah, masih kerjain, cari sales, cari apalah. Ya itu kalau saya mau murid saya lawan dia pasti kalah. Ini murid saya pulang jam 5. Lah dia jam 8 baru pulang, kan beda. Nah, ini maksud saya balik lagi, kalau bicara kita mau juara yang besar. Tapi kalau hanya lewat hidup saja, nggak ada masalah. Jadi tadi itu naikkan standarnya itu penting ya, Coach ya. Kita harus naikin standarnya kita. Ya, ubah semua, ya. Semua hal-hal yang besar naikin karena standar kita besar. Automatically akhirnya target kita juga jadi lebih besar ya. Target jadi lebih mudah capai dong. Kan orang tidak capai karena dia tidak melakukan kegiatannya 100%, 100%. Kali ini bukan 100%, 110%. Pasti targetnya capai. Jadi kalau tanya, beda orang sukses sama orang gagal, lihat aja standarnya dia. Kalau standarnya yang tinggi, kemungkinan besar pasti jadi. Kenapa? Nggak ketemu 10 orang, nggak pulang loh itu. Nah, siapa yang beri standar ke diri dia? Waktu dia keluar dari rumah aja, dia pikir, kalau tidak ketemu bapak ini, tidak menawarkan prestasi, saya nggak pulang. Nah, kan hebat itu. Ini bukan soal hasilnya, tapi pattern-nya dia, pola kebiasaan dia yang luar biasa. Jadi ini yang kita bilang, habit-nya yang luar biasa, sikapnya dia yang luar biasa. Ya memang, literally artinya ya, secara harafiah mungkin dia nggak bisa ketemu semua orang, karena tiba-tiba kejadian apa misalnya. Tapi karena orang ini standarnya tinggi,
Bisa jadi dia hanya mampu ketemu 6 orang karena udah malam, karena dia tunggu satu orang nggak keluar-keluar bosnya. Dia mau coba tahu orang, bosnya meeting nggak keluar-keluar, tapi dia dengan sabar dia tunggu sampai keluar. Udah malam dia nggak mampu. Dia nggak capai 10, memang udah jam 6 sore udah tutup semua. Tapi ingat, dalam waktu pagi sampai sore tadi, dia lakukan betul-betul. Cuman memang nggak bisa aja ketemuin. Nah, tapi kita bilang ini udah 10 kali. Kenapa? Kalau orang itu menemui dia setengah jam, mungkin dia masih keburu ke 7, ke 8, ke 9. Tapi karena dia mau cari bos ini, ya mungkin ya namanya bos karena meeting sampai jam 2 jam telat, dia kan mau nggak mau tunggu di sana kan. Nah, tapi ini bukan masalah 10 kalinya. Ini adalah habit dia pemenang. Ini habit orang sukses. Dia nggak pulang gitu loh. Nah, itu contoh. Nah, coba saja kalau hari itu masih jam 5, jam 3, pasti udah terusin sama dia sampai 10 orang gitu. Pasti. Kenapa? Sudah jadi pattern dia, sudah jadi pola dia. Nah, ini yang hari ini kalau Anda sebutkan blueprint kesuksesan, ini sudah ada di cetak birunya dia. Di kayak kita mau bangun rumah ini kan butuh cetak biru. Ya, kita kasih cetak biru kan dibikin sama arsitek. Terus bawa kontraktor, dibangun sama kontraktor. Mau bentuk kayak gimana? Nah, ya. Nah, blueprint ini sama. Berlaku tidak hanya untuk bangunan, tapi juga untuk manusia yang mau sukses. Makanya saya namakan blueprint kesuksesan. Jadi orang kalau tidak punya blueprint, gak akan bisa. Contoh, yuk bangun rumah. Nah, kalau saya tanya ke kawan-kawan ya, mungkin Pak Putra bantu jawab aja ya, kalau mereka lambat jawabnya ya. Iya, Pak. Mau bangun rumah, itu bangun dulu, baru lihat, atau lihat dulu, baru bangun? Bangun dulu, baru... gimana tadi, Coach? Bangun dulu, baru bangun lihat? Dulu, atau lihat dulu, baru bangun? Nah, pasti jawabannya orang lihat dulu, dia baru bangun dong. Baru bangun, betul. Ya, skemanya dia baru bangun sama dia. Nggak mungkin udah bangun dia boleh skemanya kan nggak mungkin dong. Iya. Mau bangun apa nih ya? Bisa aja kalau dia pasti kan lihat dulu baru bangun. Iya. Nggak mungkin dia bangun dulu baru lihat. Kalau dia bangun baru lihat, bisa jadi bangunnya 6 lantai, bangunannya 6 lantai. Wah, dia bilang, waduh ternyata salah loh. Harusnya 5 lantai. Udah, potonglah 1 lantai ya. Kan nggak mungkin kan? Iya. Nah, potonglah 1 lantai ya. Nah, dan itu mungkin sekedar ini lelucon. Iya. Tapi ini banyak dialami oleh manusia di dunia sebagian besar. Yang dia nggak tahu blueprintnya kemana. Sampai hari tua dia baru sadar. Sebenarnya saya setelah usia begini, apa yang saya dapatkan ya? Apa yang saya mau ya, gitu. Apa yang sudah saya raih ya. Bisa jadi dia ikut seminar begini, dia sadar, aduh kalau tahu usia muda saya punya blueprint, maka hidup saya tidak akan sesulit ini kan. Nah, jadi banyak manusia di bumi ini yang gagal bukan karena tidak punya kemampuan, karena nggak ada cetak birunya. Sama kayak kita datang mau ke satu daerah, mau ke Bandung, mungkin mau ke Bali, ke Jawa, ke Surabaya misalnya, ke Semarang. Jalan tanpa peta, kan nggak nyampe-nyampe. Betul. Oh, pokoknya ke arah utara. Ya utara kan dari mana utara lihatnya? Utara aja terus, utara terus. Nah, kalau nyangkut di gimana? Utara aja, utara kan. Lo pantur, iya saya tahu utara aja ke arah utara pasti nyampe. Kan make sense. Life, orang hidup ya kayak gitu. Pokoknya aku jalanin aja. Oke. Lah, maksudnya apa jalanin aja? Pokoknya mah aku mah go with the flow. Wah, bahasa Inggrisnya tuh. Go with the flow, artinya mengalir aja aku. Nah, saya sih nggak setuju kalau kayak itu. Kalau dia bilang go with the flow, saya bilang you will gone with the wind. Oh iya, betul. Benar. You will gone with the wind, dia bilang. Kayak lagu Amerika, gone with the wind. Pokoknya aku mau mengalir aja. Nggak bisa. Mesti ada blueprintnya mau kemana. Gitu. Sama kayak negara ini oleh Pak Jokowi dibawa kemana? Menjadi poros maritim dunia. Kan ada visinya, ada tujuannya. Makanya mau jadi poros maritim dunia dibangun apa nih? Infrastrukturnya dong. Nggak mungkin kita akan jadi negara maritim kalau pelabuhannya kapal besar nggak bisa bersandar. Nggak bisa. Ya. Pelabuhannya terlalu kecil. Kan nggak mungkin, kan nggak masuk akal. Nah, makanya awal pertama
kepemimpinan Pak Jokowi dibangun infrastrukturnya. Supaya apa? Ini masuk akal. Nah, bagaimana kita mau bersaing kalau infrastruktur jelek? Nggak mungkin menang kita. Ini contoh. Kalau ada blueprintnya, kalau blueprint kan membangun dalam bangunan. Kalau dalam negara dinamakannya roadmap. Roadmap, ya. Ya, jadi kalau para politisi, para menteri pasti bilang roadmap-nya apa? Ah, itu namanya blueprint. Ya. Itu blueprint. Roadmap-nya 2020. Roadmap 2021. Nah, apalagi kita ada pandemi kan ya. Roadmap-nya berubah total nih. Roadmap 2021 nih kayak gimana? Banyak negara resesi di dunia loh. Bagaimana kita roadmap ke depannya bagaimana? Sama. Di keadaan ini, di new normal, kita perlu buat blueprint yang baru. Karena apapun ini udah masuk keadaan baru. Kayak saya sendiri, kayak tadi Pak Putra tanya saya. Ya. Bagaimana di online atau di offline training saya? Saya punya kantor. Biasa bisa bikin, kalau saya bikin seminar, kalau training, sekitar 80 orang itu bisa masuk. Bisa. Nyaman ya, 80. Ya. Saya tanya ke pihak gedung, dia bilang, kalau mengikuti PSBB, maksimal 20 orang. Kan luar biasa. Ya, betul-betul. Nah, berarti kan ini, mana mungkin, kalau saya bikin training 50 orang, nggak mungkin masuk. Terus jam kerja mesti motong loh, dia bilang. Nggak bisa full. Ketentuan bangunan, PSBB Jakarta kayak gini. Nah, dan ini udah berlangsung dari bulan Maret pertengahan sampai Agustus pertengahan. Sudah 5 bulan. Ya. Berarti ini sudah masuk keadaan yang baru. Sudahlah kita terima kenyataan ini. Bahwa ke depan nggak bisa lagi kita membayangkan kejadian sebelum pandemi ini. Nggak akan lagi terulang. Yang ada adalah kita beradaptasi dengan keadaan yang baru. Yang tadi saya sebut. Nah, kalau memang hanya belum bisa diadakan, saya sebagai penyelenggara training, mestinya bagaimana? Nah, kalau kita bicara begini, akhirnya kita masuk satu lagi, yang namanya apa? Beradaptasi. Charles Darwin mengatakan bahwa, Charles Darwin, ahli teori evolusi manusia mengatakan bahwa, 200 tahun lalu dia pernah bilang, dari orang Inggris, dia bilang, species that can survive, is not the strongest, nor the most intelligent, but the most adaptive to change atau responsive to change. Bahasa Indonesianya, makhluk yang bisa bertahan hidup, spesies yang bisa bertahan hidup, bukanlah makhluk yang paling kuat, juga bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi kepada perubahan. Nah, di era sekarang ini, perusahaan-perusahaan, individu, profesi yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi. Bukan perusahaan yang paling kuat, bukan perusahaan yang paling pintar, tapi perusahaan yang paling bisa beradaptasi. Dialah yang akan bertahan pasca pandemi ini. So, obvious. Kita lihat hari ini perusahaan besar-besar, kelimpungan kan? Ya. Apa boleh buat? Kalau dia nggak berubah, beradaptasi pada lingkungan, perubahan, dia juga nggak akan survive. Confirm. Ya. Nah, ini kita yang hari ini berkesempatan, kalau pas kita mendengar, kata Charles Darwin, then adaptasi. Nah, terimalah sudah bahwa ini sudah sebuah kenyataan baru. Jadi tidak lagi hidup di masa lampau, kita udah hidup di masa sekarang. Kenyataannya apa? Dalam perilaku manusia, kalau sebuah kebiasaan dilakukan dalam waktu 21 hari berturut-turut, maka hari ke-22 sudah akan jadi kebiasaan baru. Jadi kalau 5 bulan, 6 bulan kita terus kayak begini sampai akhir tahun, maka ke depan perilaku manusia yang kayak gini-gini udah harus terima. Kan sudah jadi kebiasaan. Ya. Orang udah biasa bangun pagi, berbulan-bulan berbangun pagi. Nanti pada tahun berikut dia tetap bangun pagi. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Udah jadi blueprintnya sudah kokoh. Nah, kalau orang masih hidup di masa lampau, wah, aku membayangkan maunya kayak dulu lagi. Oh, no way. It's impossible. Karena dunia, saya umur 48 tahun. Baru hari ini lihat
perubahan itu satu dunia. Dulu tahun 98 kita mengalami krismon sampai satu kejadian yang sangat memilukan buat bangsa kita. Kita lewati. Hanya satu benua atau dua benua yang kena. 2008, krisis finansial di Amerika. Wall Street Eropa jatuh, kena. Timur jauh, kena juga. China, Jepang, Korea, kena juga. Kita kena sedikit. Ya. Oke, tapi yang 2020, satu dunia. Kan luar biasa itu tuh. Ya, ini luar biasa loh. Ini belum pernah saya alami kayak gini. Berbagai kejadian pernah, 88 pernah, 98 pernah, 2008 pernah. Jadi udah 3 periode kejadian gak enak di Indonesia pun pernah saya lalui. Lah ini, satu dunia bisa tutup semua kan luar biasa. Jadi kalau kita masih berpikir kayak dulu, oh no way. Sudah pasti berubah. Ya ada sebagian yang masih bertahan, tapi akan berubah. Nah hari ini contoh, anak saya saja belajar pakai online. Yang susah siapa? Orang tuanya yang setengah mati. Kalau anak udah dewasa mah gampang, anak yang masih kecil-kecil mah mana mau online. Liatin kayak gini, kabur lah apa-apa. Nah ini contoh-contoh. Jadi kalau ayahnya, ibunya nggak proaktif, anaknya nggak akan belajar tuh. Ditanya, ya udah kirim anaknya ke sekolah, nggak mau dia juga takut. Ya udah di rumahnya kamu temenin. Nah gurunya juga setengah mati. Guru juga setengah mati ngajar online. Kalau ngajar orang dewasa mah gampang. Kalau anak-anak di bawah 10 tahun kan susah diatur. Kabur-kabur lah, tidur lah dia lah, apalah. Dia matiin layarnya lah, mau apa. Anak-anak. Nah, gurunya juga harus masuk pemikiran new normal. Gimana nih? Ya memang nanti paling baik tahun depan kita mudah-mudahan bisa di live. Tapi sekarang kan hidup harus terus berlanjut. Kan nggak bisa stop. Kira-kira kayak gitu. Nah, Pak Putra. Aduh, luar biasa nih Coach. Jadi untuk mencetak blueprint kesuksesan kita, awalnya ini yang harus dilakukan adalah kita harus mampu beradaptasi, peka dan melihat apa yang terjadi dan kita harus mampu beradaptasi ya Coach. Yes. Itu kunci yang paling penting. Setelah itu lakukan kebiasaan itu terus-menerus agar menjadi satu kebiasaan baru. Dan akhirnya kebiasaan itu terus digali supaya bisa meningkatkan standarisasi kita. Iya. Oke. Digali. Wah, ini digali. Tapi kita menentukan standar saya mau kemana. Ya. Jadi gini. Albert Einstein mengatakan begini. Ya. Kita tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan tingkat pemikiran yang sama tingginya ketika masalah tadi terjadi. Kata lainnya, masalah tadi, pemikiran saya harus lebih tinggi daripada masalah ini. Jadi, di saat begini, kalau saya mau menyelesaikan masalah di pandemi ini, saya nggak bisa lagi dengan pakai tingkat pemikiran yang sama ketika masalah terjadi. Saya harus lebih tinggi daripada tingkat pemikiran saya harus lebih maju daripada masalah yang terjadi. Oke. Jadi pemikiran saya harus lebih tinggi daripada pandemi ini. Baru bisa. Itu kata Einstein. Ya. Dan yang ngomong lagi ini yang setiap orang tahu nih. Sangat umum mereka katakan. Everybody knows it. Yaitu mengatakan bahwa apa definisi gila itu? Ketidakwarasan itu apa sih? Doing the same thing over and over, but expecting different result. Nah, melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi berharap hasil berbeda. Kata Albert Einstein, insanity, itulah ketidakwarasan. Nah, kalau hari ini, di pandemi ini, kita mau sesuatu yang berubah. Tapi kita melakukan kebiasaan yang sama ketika sebelum pandemi. Tapi berharap keadaan berbeda di pandemi. Itu namanya insanity. Gila itu namanya. Gila. Tidak waras itu namanya. Betul. Maka dia tambahkan lagi. Kalau kita mau menyelesaikan masalah sekarang ini, maka tingkat pemikiran kita harus lebih tinggi pada masalah yang terjadi. Dan kita nggak bisa menyelesaikannya dengan tingkat pemikiran yang sama ketika itu terjadi. Maka kita harus raising standar kita. Naikin standar kita berpikirnya. Jadi kalau sekarang dianggap bahwa ini masalah,
Mau jadi tidak masalah bagaimana? Oke. Kita harus bertumbuh. Karena kalau kita bertumbuhnya lebih kecil daripada masalah tadi, maka akan jadi masalah. Tapi kalau saya bertumbuhnya sama besar dengan masalahnya, minimal kita sama ukuran, tapi masih masalah, tapi lumayan udah sama besar. Yang paling baik apa? Saya bertumbuhnya lebih besar daripada masalah tadi. Maka masalah tadi jadi tidak ada. Kan saya saking gedenya, ini kecil kan nggak kelihatan. Iya, betul. Tapi kalau dia masih sama saya, gua masih lihat bentuk badannya dia segini gedenya. Apalagi saya tidak bertumbuh, lebih kecil, ya nggak mungkin saya menang. Kamu udah jadi gede banget badannya. Dan akhirnya kalau kejadian gini, dia keluar dari kenyataan hidup ini, lari dia. Nah, ini pesannya. Jadi bagaimana ini lebih, kalau saya pikir ini lebih bersifat motivasi. Orang bilang teori itu gampang. I said, kalau itu yang mau ditanyakan untuk saat ini nggak ada guna lagi dan nggak ada waktu lagi berdebat ini teori atau bukan. Ini sudah dikejar anjing gila, lari apa enggak? Nah, kita slow motion atau ini, gaya dengan lari dan penuh gaya. Siap-siap aja satu daging kita keambil. Tapi kalau saya udah nggak pikir lagi, ini bukan masalahnya. I have to run. Nah, harus betul. Lebih gesit lagi kayak filmnya Forrest Gump, run Forrest run gitu loh. Ya, betul. Ya, nah, tapi biasanya nih Coach, ini ketika kita mau mulai untuk beradaptasi, pasti ada yang namanya cobaan baik dari eksternal maupun internal, itu tuh yang nge-distract akhirnya fokusnya kita. Ada tips nggak sih Coach, gimana caranya supaya kita tetap fokus dan nggak ke-distract dengan itu semua? Oke, pertama umum saya jawab ya, nanti pesan sekarang beda lagi. Itu biasa saya jawab, harus punya goal yang jelas. Nah, goal yang jelas membuat kita fokus. Contoh deh, sebelum banyak taksi daring, taksi online, kita biasa pakai taksi konvensional. Kalau panggil taksinya, pasti pertanyaan pertama, supir taksinya tanya apa? Kita udah duduk nih, dia tanya apa? Pertama kali nih, pas nyampe duduk, dia tanya apa? Mau kemana? Pak, mau kemana? Betul. Kita jawab, Pak, mau kemana Pak? Kita jawab, kemana saja. Wah, selesai dia, udah turun. Nggak mau dia. Nggak jelas mau kemana. Nah, bagaimana dia bisa fokus kalau kita nggak jelas kok? Nah, satu, harus ini umum. Jelas dulu apa yang kita mau. Oke. Nah, yang kedua, khusus kondisi hari ini. Nah, kita mau tidak mau, ini kondisi yang tidak biasanya. Jadi kita harus berpikir di keadaan yang tidak biasa. Spiritnya harus spirit yang tidak biasa. Nah, pola pikirnya harus yang pola pikir out of the box. Nggak bisa kita berpikir pola seperti keadaan yang aman. Nah, saya ingat Pak Jokowi kemarin tuh, sebulan lalu Pak, dia kasih semangat buat menteri-menterinya. Ini pemerintah ini harus bisa beradaptasi di keadaan krisis, bukan berpikir yang biasa-biasa. Nah, karena keadaan ini keadaan luar biasa. Kalau pola pikir yang seperti nggak ada pandemi, ya nggak akan jalan pemerintahan ini. Justru sekarang di dunia harus berpikir gayanya apa? Yang memang krisis. Nah, pola pikir krisis dia harus punya. Ini sama persis. Untuk keadaan sekarang kita nggak bisa lagi, teman-teman, kalau saya hanya bicara yang senang-senang saja, nggak ada hasilnya. Mendingan saya tegesin supaya kita nggak ada lagi alasan ini kan karena susah. Nggak bisa. Pola pikir kita harus pola pikir pandemi ini. Bukan pola pikir yang nggak ada ini, nggak ada apa. Sekarang saja akibat ini, kalau ada keadaan sekarang aja, semua kemana-mana harus pakai masker. Betul nggak? Ya, akhirnya betul. Masker itu sudah, memakai masker saja sudah mengubah wajah dunia loh. Wajah dunia rubah semuanya. Kemana-mana pakai masker. Itu udah satu kondisi bahwa ini kita dalam keadaan krisis. Pikiran kita, pola pikir kita, perilaku kita juga dalam keadaan yang krisis. Bukan dalam keadaan yang nyaman. Jadi ini yang maksud saya. Jadi ini, itu kalau umum tadi jelas. Nah yang kedua, spiritnya adalah spirit apa? Menghadapi kondisi yang krisis ini. Pola pikir yang nggak bisa lagi biasa-biasa. Harus yang mana? Yang out of the box, yang di luar kebiasaan, yang mana orang nggak kepikir.
Dalam keadaan orang-orang hebat tidak akan lahir dalam keadaan yang nyaman. Ya. Justru orang-orang hebat lahir dari keadaan yang tidak nyaman. Ya. Banyak lah. Kalau waktunya ada, mas saya cerita panjang lebar tuh. Aduh, itu Ingat betul saya pikir banget. udah tinggal 5 menit ya, Udah apa tinggal, 10 menit udah ya. tinggal 5 menit. Iya, udah tinggal 5 menit lagi nih coach. Aduh, ini padahal sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kepala saya nih sebenarnya nih coach. Tapi betul sih coach ya. Memang sekarang ini nih yang paling penting ini sekarang kita ciptain goals-nya. Tadi kalau saya summary sedikit ya coach ya. Jadi kita ciptain dulu goals-nya. Ini supaya kita bisa fokus, lalu kita merubah pola pikir kita untuk lebih out of the box. Kita Ya. rubah pola pikir kita untuk lebih out of the box gitu. Akhirnya itu yang akan menjadi semangat kita, tujuan kita supaya distraction itu nggak mengganggu fokusnya kita ya, coach. Jadi kita tidak ke distract dengan semua masalah-masalah itu. Dan tadi juga coach juga sudah dijelasin bahwa untuk menciptakan satu blueprint itu kuncinya adalah kita harus mampu beradaptasi. Kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang akhirnya menaikkan standarisasi kita ya. Betul coach, Betul. begitu ya coach. Betul. Oke. Oke coach. Nah, ini sebelum kita closing nih coach. Kasih kita tips dong coach. Kata terakhir nih dari coach. Oh, ini ada Oke. pertanyaan coach dari Pak Hendra nih coach langsung. Waduh, Pak Topik penjelasannya sangat Halo Pak bagus. Indra. Waduh, ya thank you, betul-betul Pak. Ini penjelasannya sangat membangun semangat kerja. Atas waktunya terima kasih. Waduh, betul banget. Terima kasih Pak Indra. Ya, ini luar biasa sih atas hubungan Coach Tommy dengan Pak Hendra. Akhirnya kita semua ngedapetin keuntungan nih, bisa langsung belajar dan langsung mendapatkan penjelasan yang luar biasa, semangat baru dari Coach. Sama-sama. Karena memang betul banget Coach, di era new normal sekarang nih banyak banget hal-hal baru yang memang kita harus beradaptasi. Kadang-kadang kita jadi ke distract juga. Akhirnya tadi sih semua pertanyaan hampir semua sudah terjawab nih Coach. Nah, sebelum kita penutupan Coach, balik lagi Coach. Kasih kita kata-kata dong Coach sebelum closing nih Coach. Tips atau trik dari Coach apa yang terbaik untuk kita? Ya. Saya juga ya sebagai penutup ya, terima kasih Pak Hendra Syarifudin ya atas kesempatannya bisa sharing di Kenari Jaya ini, bincang kenari ya. Kata penutupnya adalah gini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya bicaranya yang nyaman-nyaman, kita nggak ada hasil loh, ya. Ini sekarang keadaan yang kita hadapi itu memang tantangan. Jadi kawan-kawan ya dimanapun hari ini mendengar, ya ngikutin acara ini, saya juga berterima kasih. Dan supaya ini tetap maju, saran saya untuk kondisi pandemi ini, ayolah kita mulai rubah pola pikir kita. Jangan lagi berpikir yang nyaman, ya. Bersiap diri bahwa kita berpikir yang tidak nyaman. Artinya jangan lagi masuk ke zona nyaman kita. Ini yang seperti Pak Presiden bilang. Ini keadaan krisis. Nggak bisa lagi pola pikir yang biasa-biasa, nggak bisa. Perilaku-perilaku yang biasa, nggak bisa. Gitu loh. Kita harus bersedia keluar dari zona nyaman kita yang memang tidak nyaman. Dan ingat loh, ya, kalau mau disamakan dengan transformasi kupu-kupu, oke, kan ada ulat, kepompong, kupu-kupu, ya. Ulat jadi kepompong, nah ini mungkin saatnya udah jadi kepompong nih. Nah kepompong itu kalau mau jadi kupu-kupu, setengah mati susahnya loh. Kepompong dia buka, dia keluar dari bawahnya, kupunya itu setengah mati keluarnya loh. Kalau kita baik hati, kita kopek, kita belah kepompongnya, maka kupu-kupunya keluar dan akan mati loh. Karena ternyata lubang yang kecil tadi itu untuk to squeeze how to say di bahasa Indonesia ya, memencet keluar lendirnya. Supaya ulat tadi kan gemuk nih. Jadi kalau dipencet, di squeeze begitu, keluar lendirnya itu jadi penguat buat tulang-tulangnya dia, buat kupu, buat sayap-sayapnya dia. Karena kita paksa keluar, dia nggak bisa keluar. Kita paksa keluar, gemuk dia. Gemuk. Jadi enzimnya atau cairan itu tidak bisa menjadi struktur dari sayapnya dia. Sama maksud saya di sini. Jadi ketidaknyamanan hari ini bukan melemahkan kita. Menciptakan kita menjadi kupu-kupu yang baru. Nah, that is what we call transformation. Saat ini udah jadi kepompong. Dia udah mau keluar jadi kupu-kupu. Tapi sulit sekali untuk keluar. Karena dia perlu men-squeeze,
memencet keluar lendirnya supaya lendir tadi akan menjadi tulang bagi si kupu-kupu ketika jadi keluar dari kupu-kupu tadi. Jadi kuat tulangnya dia untuk terbang. So today, ayo kita berpikir yang krisis. Untuk pandemi ini, new normal ini, jangan berpikir nyaman lagi. Ya, berpikir bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. We have to raise our standard. Naikin standar kita sudah. Ingat ya, jangan dibilang tidak waras seperti yang Albert Einstein katakan. We have to do different things. Lakukan hal yang berbeda. Meski itu sulit dan itu bukan final. Hari ini susah, belum tentu hari depan akan susah. No. Justru saat inilah siapa yang bisa beradaptasi, dia yang paling kuat. Exactly, benar-benar banget. Aduh, luar biasa banget, Coach. Coach Tommy, thank you banget. Aduh, terima kasih banyak malam ini, Coach, untuk semua ilmunya, untuk semua semangatnya yang luar biasa, motivasinya yang luar biasa buat kita semua. Coach, saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi, tapi ini semua benar-benar kalau kata teman-teman seminar online ini isinya daging, atau kalau kata mereka gitu, karena semuanya ilmu di sini. Anyway, thank you. Yeah. Thank you. Coach, You also welcome, Pak Putra. Thank you, kawan-kawan. Thank you. Sampai ketemu lagi, Coach. Sampai ketemu ya. Ya, selamat istirahat, Coach. Jaga kesehatan terus. Ya, satu kalimat ya dari saya ya. Life will never be the same again. Yes, exactly. Thank you. Okay, thank you, Coach. Thank you, Coach. Bye-bye. Oke. Aduh, luar biasa banget ilmunya, banyak banget dari Coach Tommy. Jadi buat teman-teman yang udah nonton hari ini, yang udah join hari ini, beruntung banget kita semua karena kita dapat ilmu-ilmu yang luar biasa. Banyak banget catatan yang udah saya buat di sini, udah berlembar-lembar. Ini luar biasa. Intinya tadi yang seperti Coach Tommy sudah sampaikan buat kita semua bahwa sekarang udah waktunya kita untuk merubah pola pikir kita. Kita harus merubah pola pikir kita. Kita tentukan standarisasi kita yang baru, harus naik standarnya supaya kita bisa transformasi, supaya kita bisa berubah menjadi orang yang baru dan bisa beradaptasi dengan kondisi new normal saat ini. Oke, terima kasih banyak. Saya Putra, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dan buat teman-teman yang ingin melihat lebih lengkap atau lebih detail mengenai Kenari Jaya, ingin kenal lebih dekat dengan Kenari Jaya, silahkan follow Instagramnya Kenari Jaya, silahkan tungguin postingan kita terus, di like, silahkan di komen jika ada pertanyaan apa-apa, dan silahkan untuk share ke teman-teman jika memang postingan kita bermanfaat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sama hidup